Ora roh kuncine kok mlebu. Tapi jare kancaku, wah gak ono pintune Gus dilatih blusak. Ini problemnya itu. Tapi nek sampean mlebu neraka iku kebangetan. Karena yang kita punya kuncinya itu surga, kita tidak punya kunci neraka. Ono sing dikunci neraka, betul toh? Nah, harusnya kita enggak bisa masuk neraka karena enggak punya kuncinya. Jadi kalau nak maca hadis Miftahul Jannah la ilaha illallah itu syukur kala cek apike Kanjeng Nabi, wong kunci kok didudono. Itu kan luar biasa. Jadi orang memahami hadis itu. Saya ini tahadus bi nikmah, ini mumpung ada Gus Zofur, ini saya tasihkan. Wal asri demi masa, demi waktu. Saya ketika baca ayat yuridu wa bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Dengan ayat wal asri demi waktu. Itu memang luar biasa Islam itu. Coba ya. Kita baca kalimat tauhid itu kan hanya butuh waktu setengah menit, mungkin tidak ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Waktu yang sesikat itu bisa menghapus kekafiran di masa lalu. Jadi misalnya orang kafir 70 tahun itu terhapus kekafirannya hanya dengan singkat melafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan waktu pas dia melafadzkan syahadat ini momen paling dikenang ketika nanti di akhirat. Wal asr demi waktu. Jadi artinya apa? Momen terbaik kita adalah ketika melafadzkan itu. Dan kalimat itu mudah. Dan sah asal belum yughorghir, belum kelerek-kelerek, sah. Dan tanpa syarat. Misalnya sholat tidak butuh suci, butuh nutupi aurat, butuh melakukan rukun dan syarat. Syahadat enggak. Lau talaffadhu kafirun biyadi syahadah mesti apa sohat hadi syahadah. Padahal kafir urung adus ijek cerita ya betapa agama ini mudah. Ya kan kalimat yang bisa menghilangkan kekafiran kemudian tidak banyak syarat. Coba kalau kamu mau sholat syaratnya kan macam-macam. Mau zakat ulama Islam. Ya terus kita harus menghindari perilaku tertentu yang perilaku itu zaman Nabi sudah sangat diperingatkan. Misalnya yang masyhur itu Khawarij lah. Khawarij itu kelompok yang sangat soleh secara zahir. Yes, ibadahnya kata Rasulullah laisa siyamukum kasiyamihim wa qiyamukum kami qiyamihim. Jadi puasa kamu sahabat enggak sehebat puasanya orang apa? Khawarij. Ibadah kamu tidak sebanding ibadahnya Khawarij, tapi mereka sangat biadab. Ya murukuna minaddin murukosahmi minar ramiyah yaqra'unal Qur'an la yujawizu hana jiro. Dan di antara kesolehan yang berlebihan ini kata Nabi apa? Yuqatiluna ahlal Islam wala yuqatiluna ahlal ausan. Kalau dijak musuhi sesama Islam semangat, tapi dijak musuhi yang jelas salah ndak semangat. Ini kelompok sing haddarona humun nabiyyu, kelompok yang kita diperingatkan Nabi untuk sangat apa? Menghindari. Karena logikanya jelas ya. Orang yang kafir saja inginnya Nabi menjadi muslim dengan diajarkan syahadat. Tapi ini orang yang sudah muslim, seleranya Khawarij dikeluarkan dari Islam. Tahlilan kafir, kuburan kafir, nyekelake kafir. Apa saja menjadi kafir. Ini pertanyaannya kan, inginnya seorang nabi itu kan tentu dari kafir menjadi muslim. Ini yang sudah Islam menjadi kafir. Maka cerita-cerita di beberapa ulama, ini kenangan saya ngaji di sini. Ini sekaligus cerita penutup. Ada orang ekstremis ketemu Islam alim. Terus ketika melihat ahlul ma'asi itu maksiat, ahlul ma'asi ketika maksiat, sedang maksiat. Sebaiknya orang-orang Islam seperti itu mau saya bunuh, mau saya bom ini. Ini yang cerita orang-orang alim ke saya. Terus kata si orang alim tadi, lau annahum matu, kalau mereka benar-benar mati final maksiyah itu aina masiruhum, lalu mereka kemana? Si yang keras tadi bilang ilanar karena mereka mati apa final maksiyah. Terus jawabnya yang alim tadi, dzalika muradan nabi, apa umat Islam mati kemudian min ahlin nar itu yang dikehendaki Nabi? Untungnya ya si ekstremis tadi agak alim. Ya ndak, Nabi inginnya umatnya itu ya mati tidak masuk neraka. Ya sudah, jangan bunuh sekarang, kasih kesempatan apa? Tobat. Untungnya si yang ekstrim ini termasuk min ahli ilm, dia nerima konsep itu, nerima. Itu jadi pelajaran dialog kealiman.
Dan kita menjadi moderat bukan karena liberal atau sekuler. Memang kita baca hadis-hadis misalnya innallaha yabsutu yadahu bil-lail yatuba musiun nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar yatuba musiul lail. Allah yang Tuhan saja inginnya itu menunggu tobatnya mereka, bukan mengakhiri mereka dalam keadaan tidak tobat. Jadi ini supaya jadi paham, menjadi khas kita. Ya Allah yang Tuhan saja inginnya kan menunggu tobatnya mereka, bukan malah tobat itu kita hentikan ya dengan dibunuh ketika maksiat. Itu artinya kan kita tidak memberi kesempatan tobat. Saya masih ingat Mbah Mun sering cerita ke saya, aku corokon mileh, kata beliau, aku corokon mileh iku yo ora pati seneng ono terlalu tegas, terlalu apa, mergo Allah wae ngekei kesempatan. Ya tadi, apa logikanya kan Allah saja, misalnya Allah Ta'ala selalu membuka tangannya di malam hari supaya yang tadi siang maksiat tobat di malam hari. Terus Allah membuka tangannya di siang hari supaya yang tadi malam maksiat tobat. Intinya Allah Ta'ala itu menunggu tobat, bukan menghentikan asbabit taubat. Sehingga tradisi guru-guru kita, ya utamanya Mbah Mun, itu sama-sama saja baik, bukan karena baik sama orang fasik, bukan, tapi implementasi dari menunggu tobatnya orang fasik. Dan tentu itu butuh apa, tarbiyah, butuh syafaqah, butuh kasih sayang, butuh. Saya masih ingat ketika beliau baca kitab karangannya Imam Sa'roni itu Tambihul Mukhtarin, itu diantara madzhab Imam Sa'roni itu Al-Hikmah Dolatul Mu'min, itu beliau juga menambahkan wal fasik Dolatul Mu'min. Bukan sekedar al-hikmah dolatul mu'min, tapi al-fasik juga dolatul mu'min. Karena ketika seorang mukmin fasik ini seperti barang yang hilang, dia tercerabut dari akarnya, yaitu akar keimanan dan keislaman. Maka kita-kita, kata Imam Sa'roni, kita-kita sebagai orang soleh harus menemukan mereka atau mengambil mereka untuk kembali. Jadi ini komitmen kita sebagai murid Mbah Mun, sebagai murid Syekhina Al-Abenya sudah ada amal. Itu saja inginnya Allah sama orang Islam, kaumun yukhrajuna minan nar, bukan malah diblesno gitu. Lah ya akhirat yang notabene sudah enggak ada amal. Itu saja kaumen yang mukmin, apalagi tau mondok, apalagi grup hima, itu tapi ra usah moron neraka, kula pesene ra usah moron neraka. Itu inginnya itu yukhrajuna minan nar. Makanya kalau baca hadis itu harus ada zauq. Selain ilmu itu harus ada zauq. Betapa syafaqatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inginnya semuanya itu yadkhulunal jannah. Kalaupun ada yang masuk neraka, yang orang Islam loh, tetap obsesi Rasulullah, cita-cita beliau adalah yukhrajuna minan nar. Makanya masyhur itu, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Jawabe Nabi bi la arda wa wahidun min ummati finnar. Saya tidak akan ridho ya Allah, tidak akan puas wa wahidun min ummati finnar. Satu dari umatku min ummatil ijabah minan nar. Makanya saya setuju dengan saya Al-Ajuri, kita sebagai ahli sunnah di antara khasnya apa? Iman adanya kaum sing yukhrajuna minan nar. Pun nggih ngoten. Sampai waduh kok akeh. Dibaca Arabnya saja ya. Nah, ini nur atau bagus sebut. Mimman khadzarona tadi siapa? An-Nabi. Anaman saat temne wong abada kang nyembah sapa man Allah azza wa jalla fa ya'lamu mongko ngerti sapa man annahu azza wa jalla mutali'un kundat sing ningali ala amalihi ing atase ngamale wong ya'lamu pirsa sapa wa ta'ala sirruhu ing rahasiane wong wa alaniyatahu lan alaniya wong sing ngamal sing jelas wa ya'lamu lan pirsa sapa wa ta'ala ma ing perkara tufi kang nyamarno sira min amalika saking ngamal sira wa malan perkara tubihi kang ngetokno sira ing amal wa malan perkara turidu kang ngarepno sira bi ilmika kan ilmu sira. Kowe ngarepno bi ilmika misale Allahu turidu am khairah. Dadi maksude Allahu Allah ana ta kowe ngamal iku ngersakno Allah turidu am khairahu. Dadi maksude Allah tahu amal kamu atau ilmu kamu. Apakah amal kamu ilmu kamu untuk Allah? Allah turidu am khairahu. Apakah kowe melakukan amal itu karena Allah apa enggak? Ya'lamu pirsa sapa ta'ala asirra wa akhfa. Ya'lamu pirsa sapa ta'ala khainatal ayuni ing mripat sing khianat. Wa amalan perkara tufi kang nyimpen apa suduru apa dodo. Ya'lamu pirsa sapa ta'ala ing perkara antum kang sira kabeh ku alihi ngatasé ma. Fahdaru mongko wedi sira kabeh ing Allah. Mesti wedi Allah dengan makna mendekat ke Allah. Faman mongko te sapane wong roa iku jaga sapa man hadhihi ing ikilah halah.
Nah, bojo pertama itu ngancam nak ora dipegat bunuh diri. Akhirnya dia nang ngarepe talak untuk di belakang ada mic di belakang. Itu kepegat tau.